Episode 25, Cemburu Elegan dan Strategi Manja. Langit pagi tampak mendung saat mobil hitam Panjie berhenti tepat di depan lobi rumah sakit. Anissa menatap keluar jendela, tangan kirinya refleks mengusap perut yang sudah membuncit. Bayi mereka sudah memasuki bulan ke-9. Dan ini adalah jadwal kontrol terakhir sebelum waktu persalinan tiba. "Mas, kamu yakin dokter pribadiku nggak bisa hari ini?" tanya Anissa, menoleh dengan ekspresi agak was-was. Katanya flight ke Jepangnya dimajuin. Tapi tenang, rumah sakit udah nyiapin dokter pengganti. "Mas udah konfirmasi juga?" jawab Panjie santai sambil turun dari mobil, lalu cepat membukakan pintu untuk Anissa. "Yakin ini dokternya nggak aneh-aneh?" "Aku nggak mau dipegang dokter yang tatapannya kayak mau nyidik aku," ujar Anissa lagi, setengah serius, setengah bercanda. Panjie tersenyum kecil, membantu Anissa berdiri. "Tenang, Bu hamil. Mas juga nggak bakal sembarangan pilih orang buat periksa istri Mas. Apalagi ibu dari anak pertama Mas." Anissa menatap suaminya sambil meringis. Mas lagi manis. Pasti ada maunya." Panjie hanya mengangguk pelan, mengusap puncak kepala Anissa dengan lembut. "Maunya kamu sehat. Itu aja." Begitu sampai di ruang periksa, pintu yang terbuka otomatis membuat langkah mereka terhenti. Seorang perempuan berdiri membelakangi mereka, sedang membaca data dari tablet medis. "Silakan duduk, sebentar ya," ucapnya lembut, tanpa menoleh. Panjie mengernyitkan dahi. Ada sesuatu yang familiar dari suara itu. Saat dokter tersebut berbalik, mata Panjie membelalak setengah detik. Wajah itu tak berubah banyak sejak terakhir ia lihat belasan tahun lalu. "Raya," ujar Panjie pelan. Dokter itu, Raya, tersenyum kaget, tapi tetap tenang. "Panji Rizkan Mahardika?" "Wah, dunia kecil, ya." Anissa yang tengah menyesuaikan posisi duduknya di kursi pasien menoleh cepat. Matanya berpindah dari wajah Panjie ke wanita bernama Raya itu. Dokter cantik, bersuara lembut, dan mengenakan jas putih. Klise banget ini sinetron. Mas. Itu, siapa ya?" tanya Anissa pelan, senyum tipis tapi sorot matanya seperti sedang menilai. Panjie menghela napas pelan, lalu menjawab sambil sedikit gugup, "Teman SMA, Nis. Dulu ya, pernah dekat." "Oh gitu?" ujar Anissa sambil memperhatikan cara Raya mendekat dengan stetoskop dan senyum ramah. Dalam hati, ia berkata, Mas, gugupnya nggak bisa disembunyiin ya? Tunggu di rumah, aku wawancara." Pemeriksaan berjalan lancar. Raya sangat profesional, tidak ada gestur berlebihan. Tapi Anissa tetap merasa ada sesuatu yang nggak enak di udara. Apalagi saat Panjie diam beberapa kali dan hanya menanggapi dengan senyuman tipis. Selesai pemeriksaan, Raya berdiri dan menatap mereka berdua. Kandungan sehat. Bayinya aktif, posisi kepala juga sudah turun. Tinggal nunggu waktu aja. "Selamat ya, kalian pasangan yang serasi," ucap Raya sambil menatap Anissa, lalu sempat melirik Panjie 1 detik lebih lama. Anissa menangkap itu. Nalurinya sebagai wanita menyala. Saat mereka sudah keluar ruangan, Anissa langsung membenarkan posisi jilbabnya, lalu melirik Panjie dari ujung mata. "Mas." "Tadi kamu gugup ya?" "Gugup gimana?" "Kayak orang ketemu mantan terus lupa istrinya hamil 9 bulan. Panjie langsung menoleh. "Nis, jangan mikir yang aneh-aneh." Anissa menoleh juga, berhenti sejenak. "Mas, aku nggak cemburu. Cuma penasaran. Tadi kamu kayak, nggak jadi Panjie yang cowok biasanya. Biasa kamu kan lempeng, datar, beku. Ini tadi, agak mencair." Panjie tertawa pendek, lalu mengusap pelan tangan Anissa. "Mas cuma kaget. Gak nyangka aja bisa ketemu Raya dalam situasi kayak tadi. Tapi kamu tenang. Hati Mas udah penuh, bahkan luber. Buat kamu dan anak kita." Anissa ingin cemberut. Tapi ketulusan mata Panjie sulit dilawan. Ia menghela napas, lalu menjawab, "Ya sudah. Tapi kalau nanti aku dandan lebay di rumah,
itu bukan karena insecure. Itu strategi perang lembut. Panjie tertawa. Perang sama siapa, Bu Hamil? Ya perang sama bayangan masa lalu Mas. Biar nggak sempat masuk-masuk mimpi. Dua hari setelah pemeriksaan kandungan itu, suasana rumah kembali normal. Tapi bagi Anissa, normal adalah kata yang terlalu optimis. Sejak pulang dari rumah sakit, pikirannya masih belum sepenuhnya tenang. Bukan karena Raya cantik, Anissa juga tahu dirinya nggak kalah, tapi karena ekspresi Panjie saat pertama kali melihat Raya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang nggak bisa ia jelaskan. Seperti campuran nostalgia dan keraguan. Hari itu, Anissa duduk di ruang santai sambil menyisir rambutnya yang panjang. Ia memakai dress hamil berwarna mint pastel yang sengaja dipilih karena kesan adem dan menggemaskan, katanya. Sementara itu, Panjie duduk di seberang, sibuk mengetik sesuatu di laptop. Mas, panggil Anissa, lembut. Aku pengen kamu temenin aku masak sore ini. Panjie menoleh. Kamu yakin mau masak? Perut kamu udah segede bola basket. Anissa memanyunkan bibir. Aku kangen lihat kamu berdiri di belakang aku, bantuin motongin bawang, terus nyuapin aku kuah sop kayak dulu. Panjie tertawa kecil, menutup laptopnya. Oke. Siap, Bu Hamil manja. Anissa senyum puas, lalu berbisik pelan, operasi rebut perhatian dimulai. Beberapa jam kemudian, di dapur. Panjie berdiri di belakang Anissa, yang sedang memotong wortel. Tiba-tiba Anissa pura-pura kesulitan. Mas, tangan aku pegel. Tolongin dong, katanya sambil menyodorkan pisau. Panjie segera membantu, lalu Anissa diam-diam menyender ke bahu suaminya. Aku cuma pengen pastiin, kamu benar-benar udah gak punya rasa apa-apa sama dokter itu. Bisik Anissa pelan, matanya menatap ke arah talenan, tapi fokusnya ke jantung Panjie yang pasti sedang diserang pertanyaan random. Panjie berhenti memotong. Mas gak nyimpen apa-apa, Nis. Dulu ya, waktu SMA, ada rasa. Tapi sekarang enggak. Beneran. Mas bahagia karena kamu. Kamu tuh bukan sekadar istri, Nis. Kamu rumah buat Mas. Anissa menatap Panjie, lama. Lalu tersenyum. Kalau gitu, jangan kaget kalau aku makin nempel ke kamu. Mulai sekarang, kamu gak akan bisa ngedip tanpa aku tahu, katanya sambil mencubit manja lengan suaminya. Panjie cuma terkekeh, wah, Mas kayaknya bakal dikuntit 24 jam. Siap-siap. Mulai besok, kamu aku kirimin bekal tiap kerja. Biar gak sempat lirik orang, ujar Anissa dramatis. Namun, kenyamanan itu terusik beberapa hari kemudian. Panjie diminta datang ke rumah sakit untuk tanda tangan laporan medis sebagai wali pasien. Tapi kali ini Anissa tak bisa ikut, kondisinya terlalu lelah untuk jalan. Maka Panjie berangkat sendiri. Di sana, Panjie kembali bertemu Raya. Ia menghampiri Panjie di lobi, wajahnya ramah seperti biasa, tapi matanya berbinar lain. Panjie, kamu masih ingat gak dulu kita pernah janji, mau kuliah kedokteran bareng, ucapnya, setengah bercanda. Panjie mengernyit. Iya, ingat sih. Tapi udah lama banget. Dan kamu malah jadi pebisnis dingin kayak sekarang. Tapi masih hangat, ya matanya. Panjie terdiam sejenak. Lalu menegakkan bahu. Raya, jangan salah paham. Aku bahagia sama istriku. Raya tersenyum kaku, menunduk. Maaf, aku hanya bernostalgia. Tapi sayangnya, seseorang memotret kejadian itu. Seorang perawat muda, fans Anissa di media sosial, tanpa sengaja menangkap momen mereka berdiri berdua dan mengirimkannya ke akun fanbase. 1 jam kemudian, Anissa membuka Instagram dan, kling. Fotonya nongol, dokter cantik versus istri sah. Waduh. Kira-kira siapa yang menang di hati Mas Panjie?
Anisah mematung. Napasnya pelan, tapi dadanya sesak. Bukan marah, katanya dalam hati. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Malam itu, Anisah memanggil Panjie yang baru pulang. Mas. Kamu tidur di luar ya malam ini? Panjie menatap heran. Karena aku pengen kamu tahu rasanya, tidur tanpa pelukan aku. Biar kamu sadar, kalau udah peluk dokter lain, pelukan aku tuh paling hangat. Panjie bengong. Tapi 1 menit kemudian, Anisah tertawa, lalu memeluk Panjie dari belakang. Bercanda, Mas. Aku nggak akan pernah biarin kamu sendirian. Aku cuma pengen kamu tahu, aku cemburu, tapi bukan lemah. Aku cinta kamu, dan aku bakal fix buat jadi satu-satunya wanita di hidup kamu. Panjie terdiam. Pelukannya menguat. Nis, kamu satu-satunya yang Mas perlu. Dan akan selalu begitu. Raya menatap layar ponselnya. Ia baru saja membuka ulang foto yang beredar di media sosial, dirinya berdiri berdampingan dengan Panjie di lobi rumah sakit. Ia tidak tahu siapa yang memotret. Tapi yang membuatnya tercekat bukan fotonya, melainkan komentar-komentar netizen yang lebih membela Anisah. Istri sah tetap paling ngenasih. Aura Anisah tuh nggak bisa digantiin. Aduh dok, boleh aja lembut, tapi Panjie tuh milik Anisah titik. Wajah cantiknya yang biasanya tenang kini mulai menunjukkan retakan. Di dalam hatinya, ia tidak menyalahkan Anisah. Wanita itu memang manis, bahkan lebih dari apa yang pernah dibayangkan Raya dari seorang istri Panjie. Tapi tetap saja, ada yang terasa menggantung. Masih ada rasa. Namun satu hal yang tidak Raya duga. Sore itu, Anisah datang sendiri ke rumah sakit. Ia ingin kontrol lanjutan karena perutnya semakin berat. Panjie sedang ada meeting penting dan belum bisa menemani. Saat masuk ke ruang praktik, Raya tersenyum menyambut. Tapi Anisah hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Sikapnya tetap sopan, tapi jelas ada jarak. Apa kabarnya, Bu Anisah? Tanya Raya, ramah seperti biasa. Baik, alhamdulillah. Bayi saya juga sehat, insya Allah. Kandungan ibu sudah matang. Kita siapkan jadwal persalinan ya. Anisah mengangguk. Tapi sebelum Raya bisa kembali ke layar USG, Anisah menatapnya lurus-lurus. Tatapan yang tenang, tapi juga tajam. Dokter Raya, ucapnya pelan. Raya menoleh. Ya? Terima kasih sudah menggantikan dokter saya selama ini. Tapi setelah minggu ini, saya minta diganti kembali ke dokter pribadi saya saja. Raya terdiam. Kalau saya boleh tahu, alasannya? Anisah tersenyum kecil, lalu menatap layar USG. Karena saya ingin semua yang menyentuh kehidupan saya, adalah orang yang tidak menyimpan rasa untuk suami saya. 2R. Kalimat itu tak kasar. Bahkan lembut. Tapi tajamnya menusuk halus dan tak terbantahkan. Raya menunduk, memutar tubuhnya sejenak. Ia tersenyum getir, lalu membalas pelan, saya mengerti. Terima kasih sudah jujur, Bu Anisah. Dan selamat menjadi ibu. Anak itu akan beruntung punya ibu sekuat Anda. Anisah hanya mengangguk, lalu keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Sementara itu, malam harinya di rumah. Panjie baru selesai mandi ketika mendapati Anisah duduk di tepi tempat tidur sambil mengoleskan lotion ke perutnya. Ia tampak tenang, tapi Panjie tahu, ada sesuatu. Sayang, ucap Panjie, berjalan mendekat. HM, jawab Anisah, masih menatap cermin. Maafin aku ya soal hari itu. Aku nggak ngira ketemu Raya bakal jadi rumit kayak gitu. Anisah menoleh, lalu mengusap perutnya. Mas, katanya pelan, aku bukan cewek SMA yang baper cuma karena cewek lain senyum ke cowokku. Tapi aku istri kamu. Dan aku tahu, perasaan itu nggak selalu bisa disembunyikan. Tapi mas, kalau kamu pernah punya rasa ke seseorang, dan orang itu muncul lagi, aku pengen kamu tahu, aku bukan cuma istrimu. Aku pejuang. Aku akan tetap di sini, mempertahankan tempatku.
Panjie terdiam. Ia duduk di hadapan Anissa, lalu mencium keningnya lama. Kamu satu-satunya yang ada di hati aku, Nis. Dan akan tetap begitu sampai nanti bayi kita lahir, tumbuh besar, sampai kita tua, keriput, dan duduk di beranda sambil nyuapin satu sama lain. Anissa tersenyum, lalu mencubit pelan pipi Panjie. Gombal. Tapi aku suka. Besoknya, Panjie mengantar Anissa ke rumah sakit lagi. Tapi kali ini bukan untuk bertemu Raya. Mereka disambut dokter pribadi Anissa yang baru saja kembali dari luar negeri. Namun sebelum masuk, Anissa melihat Raya berjalan di koridor. Pandangan mereka bertemu. Anissa menghampiri, lalu berkata pelan. Dok, makasih ya, atas semuanya. Dan aku harap kamu bisa nemuin seseorang yang bisa kamu sayang, tanpa harus mengenang orang lama. Raya tersenyum. Kali ini tulus. Aku doain kamu bahagia, Anissa. Dan, jaga Panjie baik-baik. Dia lebih bahagia sekarang. Mereka saling menatap sejenak. Dua wanita yang pernah menyentuh hati lelaki yang sama, tapi kini berdiri di titik yang berbeda. Setelah masuk ke ruang pemeriksaan, Panjie menggenggam tangan Anissa kuat-kuat. Aku nggak nyangka kamu sekuat ini, bisiknya. Anissa mengerling. Aku bukan kuat, Mas. Aku cuma sayang banget. Dan aku tahu cinta itu harus diperjuangkan. Walau kadang harus pakai strategi manja dan cemburu elegan. Panjie tertawa pelan. Strategimu berhasil. Mas makin nempel, makin cinta, makin gak bisa kemana-mana selain sama kamu. Anissa tersenyum bangga. Bagus. Karena sebentar lagi, kita bakal jadi 3 orang. Dan kamu harus sayang dua-duanya. Tapi tetap, aku yang nomor 1. Bersambung.